Tapi ulo salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Tapi ulo salam mulya rahayu. Selamat pagi Pak Jurat. Sugeng Enjang Mas Yono. Sugeng Enjang ugi. Pertama saya di sini ya nderek uluk salam, mengucapkan terima kasih banget sama Pak Surat karena kita sudah diperkenankan untuk duduk dan bertempat di sini untuk melaksanakan tujuan dan amanah untuk bertapa di sini. Saya bersama Ki Dharma Kunchara mengucapkan terima kasih banget atas izin yang diberikan kepada kami gitu. Juga berterima kasih kepada warga sekitar yang telah membantu kita dalam keseharian, terutama membantu dalam ini kita pengen luhur ke tempat ini gitu. Jadi Pak Surat ini kan istilahnya keturunan asli langsung dari Kuncen Bengkung sini kan gitu. Kalau kita nyebutnya Kuncen gitu. Kalau sini Juru Kunci gitu. Itu sama aja gitu. Jadi sebenarnya itu kan gini Pak Suratman, saya pengen tahu sejarah Bengkung itu yang dari yang Pak Ratman ketahui gitu, dari leluhur Pak Ratman itu ceritanya seperti apa gitu Pak. Monggo Pak, mohon dijelaskan tentang sejarah pertapaan Bengkung, pertapaannya Eyang Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo dan beliau-beliau leluhur sebelum Eyang Prabu gitu. Monggo. Matur nuwun Mas Yono. Kawula kepengin sejarah utawi menceritakan menapa ingkang dados riwayat ingkang wonten mriki. Ingkang sepindah menika menurut tiyang sepuh utawi Mbah Ahmad Rejo ingkang wonten mriki kala rumiyin menika ingkang sepindah menika Sunan Kalijaga kaliyan Cakrajaya. Dados Sunan Cakrajaya menika kepengin dados muridipun Sunan Kalijaga. Jadi upami dipun contoh menika kula kalih jenengan kula mampah jenengan nderek mampah, kula mandeg jenengan mandeg. Lajeng Sunan Kalijaga ngendika kaliyan Cakrajaya, nek kowe arep kepengin dadi muridku, kowe kudu gelem manut dawuhku. Keleresan wonten ing mriki menika Cakrajaya kaliyan Sunan Kalijaga menika istilahnya komunikasi utawi sami pangangadikan, nggih Ki, kula kepengin dados murid jenengan. Nek kowe gelem dadi muridku, kowe kudu gelem tapa ning kene sing suwene sak windu. Sak 8 tahun nggih, sak windu kala menika menawi cilahipun 8 tahun. Piyambakipun Cakrajaya nyagahi menapa ingkang dados dawuhipun Sunan Kalijaga. Akhiripun Cakrajaya tapa wonten ing Sendang Bengkung. Sasampunipun menjelang tahun ke tahun dumugi 8 tahun bahkan saged luwih nembe Sunan Kalijaga menika kemutan mbok bilih Cakrajaya menika tapa wonten mriki. Sasampunipun mekaten nembe Sunan Kalijaga rawuh malih mriki nuweni utawi madosi Cakrajaya. Sasampunipun pun
weni mriki wonten ing mriki menika Cokrodjoyo dipun jelahe dipun belak-beluk kaliyan Sunan Kalijaga mboten mireng. Sampun makaten sempat dipun besem, akhiripun Sunan Kalijaga nembe dipun temokaken. Sampun dipun temokaken kagem mulihaken jiwa raganipun Sunan Cokrodjoyo menika dipun beto wonten ing sendang banyu urip. Oh, ngaten nggih Pak nggih. Nggih, Oh, nggih. Jadi gini, saudara-saudara, jadi Pak Ratma menjelaskan bahwa Bengkung itu dulu pertama kalinya itu untuk bertapanya Raden Cokrodjoyo atau yang sekarang terkenal dengan sebutan Sunan Geseng ya. Yang Geseng. Jadi ceritanya itu dulu antara Eyang Sunan Kalijaga dengan Eyang Raden Cokrodjoyo itu kan bertemu. Raden Cokrodjoyo itu pengen berguru ke Sunan Kalijaga gitu. Jadi dalam perjalanan itu ngikutin terus gitu ya Pak ya. Ngikutin Sunan Kalijaga, akhirnya ditanya, kenapa kok ngikutin? Nah, terus dijawab, saya pengen berguru dengan Eyang Sunan Kalijaga kan gitu. Nah, ya boleh ya kalau mau berguru, tapi sanggupkah untuk menjalani laku tirakatnya kan kayak gitu. Nah, disanggupin, akhirnya suruh bertapa dan tirakat di Sendang Bengkung sini gitu. Nah, tempatnya nanti ada. Kalau pengen tahu ya ke sini kan gitu. Gitu. Akhirnya syaratnya itu harus bertapa di sini selama sewindu. Sewindu itu 8 tahun. 8 tahun. Akhirnya Raden Cokrodjoyo mulai bertapa di sini, ditinggal sama Eyang Sunan Kalijaga, tapi malah sampai lupanya mungkin lebih dari 8 tahun ya Pak ya. Gitu. Itu akhirnya begitu Eyang Sunan Kalijaga itu ingat bahwa pernah meninggalkan Raden Cokrodjoyo di sini, akhirnya dicari, tapi dicari-cari, dipanggil-panggil nggak ketemu, nggak mendengar gitu. Akhirnya sama Eyang Sunan Kalijaga, tempat yang dulunya dipakai untuk bertapa itu dibakar. Nah, dibakar. Akhirnya baru setelah api reda itu kelihatan Raden Cokrodjoyo itu jasadnya kelihatan itu sudah hangus ya. Sudah hangus. Dan kemungkinan hitam. Itu antara hidup atau mati kan gitu. Akhirnya untuk apa? Istilahnya untuk melihat benar-benar itu Raden Cokrodjoyo, akhirnya dibawa ke Sendang Banyu Urip yang di Ndelingo ya Pak ya. Jatimulyo ya. Nah, Ndelingo Jatimulyo. Di Ndelingo Jatimulyo, akhirnya dimandikan di sana. Terus baru Eyang Raden Cokrodjoyo itu sadar, istilahnya orang mati hidup lagi kan kayak begitu. Betul. Nah, terus di situ akhirnya dia diterima menjadi muridnya Eyang Sunan Kalijaga, dan di situ punya kelebihan. Nah, ini kelebihan yang belum diungkap sama Pak Suratan. Ini nanti bisa diteruskan dari Banyu Urip perjalanannya terus kemana, terus kelebihannya itu apa setelah bertapa gitu. Monggo Pak dijelaskan lagi. Dari Banyu Urip. Setelah dimandikan, setelah bersih, ini Sunan Kalijaga dan Sunan Geseng akhirnya setelah dimandikan, ini kan namanya sudah diganti, akhirnya Sunan Geseng dan nama kecilnya itu Raden Cokrodjoyo. Setelah diakumulate itu namanya Sunan Geseng. Geseng. Setelah dimandikan, ini Sunan Kalijaga dan Sunan Geseng itu melanjutkan perjalanan, istilahnya yang pertama itu ya menyiarkan agama, yang kedua lelaku istilahnya lelakon yang urip sing
sejati. Nggih. Mbok menawi kados mangkaten. Nggih. Lah di tengah perjalanan itu Sunan Kalijaga karena pada waktu dulu ya hanya istilahnya tapak demi tapak berjalan. Nggih. Itu menjumpai sebuah pohon atau kayu. Ayo ya. Nah, di perjalanan setelah menjumpai kayu atau pohon, Sunan Kalijaga itu bertanya kepada Sunan Geseng, iki kayu apa, Sunan Geseng? Iya. Itu. Nah, kluweh. Iya. Nah, dia menjawab kluweh. Iya. Lajeng Sunan Kalijaga menjawab jati. Nggih. Nah, akhiripun menika wit utawi kayu utawi pohon itu akhirnya menjadi dua warna. Nggih. Daunnya kueh, kayunya jati. Iya. Karena dilihat dari istilahnya mengetes kemampuan atau kemampuan apa yang didapat oleh Sunan Geseng Cokrojoyo itu akhirnya ini ada istilahnya kelebihan yang diberikan oleh Sang Yang Widi atau yang pencipta alam itu menjadi ada kelebihan. Akhirnya pohon itu sekarang dinamakan jati kluweh. Daunnya Jati. daunnya kluweh tapi pohonnya jati. Nah, ngoten menika Ki Dharma. Ki Yono. Jadi gini, perjalanan yang Sunan Geseng, Raden Cokrojoyo sama yang Sunan Kalijaga ketika dimandikan di Sendang Banyu Urip, setelah dimandikan itu terus diajak jalan-jalan untuk istilahnya ya perjalanan hidup untuk perjalanan berikutnya. Sampailah di suatu dusun namanya Dusun Jati Mulyo. Nah, di situ ada sebuah pohon untuk mengetes sampai di mana keberhasilannya tirakatnya yang Raden Cokrojoyo Sunan Geseng itu dites sama Sunan Kalijaga. Raden Cokrojoyo disuruh menyebut itu pohon apa gitu. Nah, Raden Cokrojoyo menyebut itu pohon kluweh. Yang Sunan Kalijaga membantah, bukan, itu pohon jati, kan kayak gitu. Yang Raden Cokrojoyo tetap kluweh, yang Sunan Kalijaga tetap jati. Akhirnya karena ada dua orang yang laku tirakatnya sangat kuat, akhirnya pohon itu menjadi jati kluweh. Pohonnya jati tapi daunnya kluweh. Sampai sekarang terkenal dan masih bisa dilihat dan dibuktikan. Monggo nek pengen melihat ya datang ke sini kan gitu. Datang ke sana kan kayak gitu. Datang ke sini untuk istilahnya nitik perjalanan antara Cokrojoyo dan Sunan Kalijaga. Ya, jadi untuk napak tilas kan, itu napak tilas perjalanan Raden Cokrojoyo Sunan Geseng. Setelah itu barulah karena sudah ada karomahnya, istilahnya kalau orang bertapa itu sudah ada karomahnya, akhirnya sama yang Sunan Kalijaga, Raden Cokrojoyo itu dikasih nama atau gelar Sunan Geseng. Ya, gitu. Nah, itu untuk perjalanan riwayat yang Sunan Kalijaga dan yang Sunan Geseng. Lalu untuk ini sejarah Bengkung, sejarahnya yang Sultan Agung yang sampai keluarnya air yang buat kita mandi gitu, monggo Pak Ratman. Matur nuwun. Terima kasih Ki Yono, Cahyono untuk apa yang saya terima dari mbah saya mengenai yang Sultan Agung. Ini sejarah singkatnya pada zaman dulu itu yang Sultan Agung itu kebetulan ziarah ke Mekah. Oh iya. Ya. Keinginan dari Sultan Agung itu Gusti Sultan Agung itu kepengennya dimakamkan di Mekah. Ya. Tapi